Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto kini ditetapkan sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan kasus suap dan perundangan penyidikan pada Selasa 24 Desember. Pasca penetapan itu, Hasto langsung menyinggung soal penggunaan aparat penegak hukum sebagai alat intimidasi politik. Dalam pernyataannya pada unggahan di kanal YouTube PDIP Kamis 26 Desember, ia menegaskan partainya siap menghadapi risiko apapun. Hal itu demi memperjuangkan nilai demokrasi dan supremasi hukum yang berkeadilan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi gagasan kontroversial Presiden RI Prabowo Subianto soal memberikan pengampunan kepada koruptor. Menurut Mahfud, gagasan mengembalikan aset negara secara diam-diam adalah hal yang salah. Hal itu disampaikan Mahfud saat dijumpai awak media di Jakarta Pusat pada Kamis 26 Desember. Daripada gagasan itu, Mahfud mengusulkan agar Prabowo mengesahkan dan memberlakukan undang-undang atau UU perampasan aset. Menurut Mahfud, UU tersebut adalah solusi yang mudah agar aset negara dapat kembali. Sementara para koruptor juga tetap dipidana. Mahfud kemudian juga mengkritisi Menteri Kabinet Merah Putih yang justru mencari pembenaran untuk gagasan yang keliru. Contohnya pernyataan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang mengatakan adanya mekanisme denda damai untuk mengampuni koruptor. Diumumkan tidak transparan, tidak ada yang tahu bahwa itu melanggar atau tidak. Tapi kalau diumumkan, ya lewat pengadilan aja. Dan salah kalau mengatakan undang-undang untuk mengembalikan aset itu tidak ada jalannya. Kalau mau ya undang-undang perampasan aset diberlakukan aja, undang-undang perampasan aset yang sudah dituju oleh DPR sama pemerintah dulu, tapi lalu macet di DPR. Itu saja diundangkan. Itu lebih gampang, ya, undang-undang perampasan aset itu kan bisa dilakukan dulu. Kebakaran kapal nelayan yang sedang bersandar kembali terjadi di Pelabuhan Kota Tegal, Jawa Tengah pada Jumat 27 Desember sekira pukul 3 dini hari. Penyebab kebakaran yang terjadi di kawasan pelabuhan milik PT Pelindo ini masih belum diketahui secara pasti. Menurut informasi yang beredar, lebih dari 1 kapal pencari ikan milik nelayan dilaporkan terbakar. Salah satu saksi mata, Sugio, yang juga merupakan pengurus kapal, menjelaskan bahwa api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang sedang bersandar. Disebutkan embusan angin membuat kapal mudah terbakar hebat hingga merembet ke kapal lainnya. Hingga Jumat 27 Desember sekira pukul setengah 10 pagi, petugas gabungan pemadam kebakaran TNI Polri dan warga setempat masih terus berupaya memadamkan api. Perlu dicatat, kebakaran kapal di Pelabuhan Kota Tegal bukanlah yang pertama terjadi. Sebelumnya insiden serupa terjadi pada Agustus 2023, di mana sedikitnya 52 kapal milik nelayan dilaporkan hangus terbakar saat bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai atau P3 Tegal Sari atau Pelabuhan Jongor, Kota Tegal.
Seorang ibu hamil inisial V dikeroyok tukang parkir alias Pak Ogah di jalur alternatif Puncak Bogor, Jawa Barat pada Minggu 22 Desember. Meski sudah dimediasi, V menolak berdamai dengan pelaku yang kini sudah menjadi tersangka. V dikeroyok bersama suaminya, IH, yang tengah mengemudi di jalur tersebut. Pelaku yang telah diamankan yakni inisial J berusia 20 tahun dan R berusia 25 tahun. Keduanya merupakan warga Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu polisi masih mengejar satu terduga pelaku lain yaitu inisial D berusia 25 tahun yang juga warga Kecamatan Megamendung. Kapolsek Megamendung AKP Dedi Hermawan menerangkan kejadian bermula saat IH mengendarai mobil melewati jalur alternatif Puncak Bogor. Spion mobil yang dikemudikan IH menyenggol seseorang. Para Pak Ogah itu pun kemudian menegur IH dan V. Mulai dari situlah cekcok tak terhindarkan. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, IH mengalami luka memar atas kesadisan Pak Ogah di jalur alternatif Puncak Bogor. Bahkan saking sadisnya Pak Ogah juga menjambak rambut ibu hamil. Usai kejadian itu polisi mengamankan 3 orang, namun hanya 2 orang yang menjadi tersangka. Kini V menolak berdamai dengan 2 pelaku. Salah satu alasannya lantaran uang ganti rugi yang dia minta hanya dibayar Rp53.000. Pasukan pendudukan Israel kembali melancarkan agresi besar-besaran terhadap Yaman. Serangan yang diluncurkan pada Kamis 26 Desember menargetkan fasilitas sipil di ibu kota Sana dan Hodeidah. Militan Houthi meyakini serangan didukung oleh pejabat Inggris dan Amerika Serikat. Dikutip dari Al-Mayadin, disebutkan jika agresi Israel melalui serangkaian serangan. Mereka menyasar bandara internasional Sanaa di utara ibu kota. Media Israel mengindikasikan bahwa pesawat Israel menghancurkan menara kendali selain mengganggu pelabuhan laut di Hodeidah. Tak hanya itu, IDF juga menargetkan pembangkit listrik pusat Haziz di selatan Sanaa. Terjadi pemadaman listrik di beberapa daerah di kegebunuran Hodeidah. Situasi ini terjadi akibat dari agresi Israel terhadap stasiun produksi listrik pusat Ras Kuteb di utara kota pesisir. Juru bicara resmi Ansar Allah, Muhammad Abdel Salam mengutuk serangan Israel. Ia mengatakan penargetan bandara dan infrastruktur sipil lainnya adalah kejahatan Zionis ke seluruh rakyat Yaman.